Perkenalkan, nama saya Tracy Anastasia Silitonga dengan NIM 23F30012. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struk belanja menggunakan bahasa program C. Yang pertama, kita menggunakan hashtag include untuk header filenya. Jadi header file dalam bahasa program C itu pada umumnya menggunakan stdio.h, di mana ini biasanya dilakukan untuk proses input dan output. Lalu kalau stdlib.h ini fungsinya ini lebih kepada pengkonversian bilangan, alokasi memori, dan pekerjaan-pekerjaan pemrograman lainnya yang sejenis. Ini ada kemudian input main yang berisi input pilihan, jumlah, total, dan juga kode barang dari data barang yang saya masukkan. Kayak C33W ini adalah charger 33 watt, RB5 Redmi Buds 5, dan juga seterusnya dari data barang aksesoris sampai ke data barang handphone. Maksud dari int ini adalah tipe data yang akan dikembalikan karena akan mengembalikan fungsi main ke nilai 0 setelah dieksekusi. Kemudian ini ada char ulang, yaitu karakter pengulangannya. Lalu ini kita memasukkan data menggunakan printf, masukkan input kode pilihan. Yang pertama itu pilihan pertamanya ada aksesoris, dan pilihan keduanya itu handphone. Sini juga kita menggunakan perintah do untuk masukkan kode pilihannya dengan scanf-nya itu untuk menampilkan pilihannya itu pakai %d, yakni %d itu adalah integer, jadi pilihannya ini menggunakan angka bilangan asli, jadi bukan bilangan desimal seperti 0, sekian-sekian. Dan ini kita pakai if pilihan 1. Jadi ketika kita memilih pilihan 1, maka yang keluar adalah daftar harga pada aksesoris, seperti charger 33 watt dengan harga 159.000 beserta dengan stok barang yang tersedia. Sini stok barang yang tersedianya adalah 4. Dan begitu juga seterusnya sampai ke barang ke-6-nya pada aksesoris, yaitu Redmi Buds 5 Pro dengan harga 799.000 dan stok yang tersedia barangnya adalah 1. Lalu kalau misalnya kita memilih pilihan 2 atau mengklik pilihan 2, maka yang keluar adalah daftar harga handphone. Seperti ketika memilih nomor barang 1 pada pilihan 2 itu, yang keluar adalah Redmi Note 13 dengan harga 2.999.000 dan stok yang tersedianya adalah 2. Begitu juga seterusnya sampai nomor barang 7 Xiaomi 14 Pro dengan harga 13.999.000 dan stok yang tersedianya itu 0. Dan kalau misalnya kita masukkan pilihannya itu lebih dari 2 atau lebih dari 2, maka akan dimunculkan tulisan nomor yang dimasukkan tidak valid. Seperti itu. Continue. Jadi kemudian selanjutnya itu untuk memasukkan perintah selanjutnya setelah kode pilihan itu, maka kita masukkan perintah printf untuk masukkan nomor barang. Jadi ketika memilih pilihan antara handphone atau aksesoris, maka yang selanjutnya akan ditampilkan pilihan untuk nomor barang dan juga jumlah barang yang kita inginkan. Contohnya itu seperti ini.
ini kode pilihannya itu ada 2, 1 aksesoris dan 2 handphone. Misalnya kita masukkan kode pilihan 1, maka akan muncul daftar harga aksesoris. Lalu nomor barang yang kita inginkan, misalnya kita ingin membeli Redmi Smart Band, berarti nomor 4. Dan jumlah yang kita inginkan misal adalah 2. Dan ini dia hasilnya adalah total harga yang dikeluarkan adalah total harga penjumlahan dari harga barang dikali dengan jumlah barang yang kita ingin beli. Kemudian selanjutnya ini adalah switch untuk pilihan. Pada case pertama itu misalnya adalah charger 33 watt dan stoknya itu 4. Kita ini menggunakan if karena untuk membatasi jumlah stok pembeliannya dan juga menggunakan jumlah kurang dari sama dengan 4. Jadi kalau misalnya karena stoknya hanya 4, jadi ketika kita ingin membeli barang yang lebih dari 4, maka yang akan muncul adalah mohon maaf, barang yang Anda beli melebihi batas pembelian. Seperti itu. Sedangkan untuk total plus sama dengan, ini adalah penghitungan untuk jumlah dikali dengan harga barang. Jumlah dikali dengan harga barang ini. Ini juga kita menginput untuk harga pembeliannya sebanyak ini. Ketika misalnya kita membeli jumlah barang itu sesuai dengan stok, maka yang keluar ini output dari harga pembeliannya dengan jumlah barang yang kita beli. Seperti itu, sama seperti case selanjutnya, case 2 dengan barang yang selanjutnya, sampai ke case terakhir dari daftar handphone. Setelah itu, namun ketika stok yang tersedianya itu adalah 0, maka saya tidak memasukkan rumus if karena akan memakan banyak tempat. Jadi ketika memang stoknya tidak tersedia, maka input yang keluar adalah mohon maaf, stok barang yang Anda beli tidak tersedia. Seperti itu. Lalu ada ini default bentuk pada awalnya. Jadi kalau misalnya memang kita memasukkannya itu melebihi atau masukkan angka nomor barang, jumlah barang yang tidak sesuai, maka yang keluar adalah nomor barang yang dimasukkan tidak valid. Seperti itu. Lalu di sini juga ada perintah printf, apakah Anda ingin mengganti atau menambah pesanan? Di sini menggunakan scanf ulang. Jadi kayak ketika kita ingin mengganti pesanannya, maka kita hanya tinggal mengklik huruf G, karena kode menggantinya ini adalah G, lalu akan muncul masukkan nomor pesanan yang ingin diganti, dan juga masukkan jumlah pesanan yang ingin diganti tersebut. Begitu juga dengan ketika ingin menambah pesanan. Dan untuk menambah pesanan ini kodenya adalah T, jadi ketika ingin menambah pesanan, maka kita klik huruf T, dan akan muncul tulisan masukkan nomor pesanan yang ingin ditambah, serta jumlah pesanan yang ingin ditambahnya. Kalau misalnya kita ingin menyelesaikan pesanan kita, maka kita tinggal mengklik Y, dan akan muncul data input, data kode terima kasih telah berbelanja di My Store. Dan ini untuk if totalnya ini adalah rumus untuk detail pesanannya. Jadi detail pesanan yang berisikan
barang yang dibeli serta jumlah dan harga yang sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. Total harga dari jumlah barang yang dibeli. Seperti itu. Ini mari kita coba. Kita masukkan kode pilihan 2. Lalu nomor barangnya adalah 1. Dan kita coba jika kita ingin beli lebih dari stok yang tersedia 3 atau 4. Aduh, salah woi. Sekarang kita ingin mencoba programnya. Jadi kita masukkan kode pilihan ketika kita ingin membeli aksesoris, maka kita masukkan pilihan 1, lalu akan muncul daftar harga aksesorisnya. Masukkan nomor barang yang kita ingin beli, misalnya kita klik 1 dan jumlahnya 1, maka akan muncul atau harga pembelian sebesar ini. Kita ingin menambah pesanan, kode pilih tuh nomor barang 2. Misalnya kita ingin masukkan jumlah barangnya tuh melebihi dari stoknya. Nah, maka yang akan muncul adalah mohon maaf barang yang dibeli melebihi batas pembelian. Oke. Lalu kalau misalnya udah selesai, kita klik Y dan muncul totalnya dari pesanan yang kita beli. Oke, sekian dari yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Gusem. Get study with me.